Bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Jika kita berserah kepada Tuhan, Dia akan mengubah kesulitan kita menjadi kesaksian. Dalam Amsal 11 ayat 8 berkata, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Janji Tuhan akan tergenapi ketika kita menggunakan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias, bahkan kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan pujian yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak kita bagi bersama-sama kita akan puji Tuhan. Mungkin sebelum itu mungkin lambaikan tangan, katakan shalom. Sekarang kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya.
Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Firman Tuhan adalah kebenaran kita, amin. Mari kita semangat, kita lebih lagi untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu,
kehadiran-Mu ya Tuhan, air surgawi itu, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang mengalami kekeringan secara rohani. Kami berdoa Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa, melingkupi akan segala persoalan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam mengasihi setiap kehidupan umat-Mu. Pagi ini, sebentar kalau kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kami mau belajarkan firman-Mu. Biar setiap firman itu sungguh menyegarkan setiap kehidupan kami. Ketika kami pulang, kami tahu bahwa Engkau Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau itu segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, merendahkan diri di hadapan, biar memberikan pengurapan yang baru, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata, Tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk dan kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Shalom, apa kabar semua? Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Baik, kita akan melihat apa yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Kita memasuki serial yang baru di bulan Juni, ya. Di bulan Juni ini sudah tepat sekali ya, bulan berganti. Di dalam bulan Juni ini kita akan melihat akan kehidupan kita secara pribadi, cek kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita ini termasuk orang yang mengalami pertumbuhan rohani? Saya berharap Bapak Ibu kita ibadah bersama-sama, kita fellowship bersama-sama, kita belajar firman bersama-sama. Saudara dan saya itu mengalami akan kedewasaan rohani, ada pertumbuhan, ya, ada kita merasakan bahwa sebetulnya bahwa hidup kita ini bertumbuh, ya. Jangan sampai kita kok sepertinya nggak ada apa-apa, ya. Nah, selama 4 minggu ini kita akan belajar, kita akan melihat, kita akan pilih tanda-tandanya apa di dalam hidup kita. Kalau kita ini sudah mengiring Tuhan, bahkan mungkin ada di antara saudara yang baru beberapa bulan atau baru beberapa tahun, atau saudara yang sudah cukup lama. Apakah ada tanda-tanda di dalam hidup saya ini mengalami pertumbuhan rohani? Tentunya ada tandanya. Bayi kecil saja kalau lahir kira-kira berapa kilo Bu kalau lahir? Saya termasuk bayi yang agak besar lahirnya karena 4 kilo saya lahir. Ya. Biasanya bayi sekitar 3-4 kilo lahir dengan panjang yang mungkin 50 cm gitu, kira-kira kan segitu ya. Itu ketika dia dikasih susu, ketika dia tambah hari tentunya harus ada pertumbuhannya dan kelihatan tanda-tandanya. Ketika mulai 9 bulan dia sudah mulai berjalan, kelihatan ya. Ada tanda-tanda pertumbuhan ini. Kalau bayi sampai umurnya 20 tahun masih belum bisa berjalan, tapi sudah kumisan, lucu saudara ya. Kumisnya udah keluar tapi nggak bisa jalan. Atau tubuhnya kecil, kepalanya besar, masih ada sesuatu yang salah yang harus diperiksakan. Nah, kehidupan rohani kita, saya mengajak selama 4 bulan ini kita lihat nih, kalau saudara bertumbuh, saya bersyukur kita terus, walaupun nanti kita akan belajar ada tantangan di dalamnya. Karena tantangan itu buat kita wow, membuat katakan wow. Wow, tantangan itu tidak mengejutkan kita, tapi membuat kita wow, ya. Atau cara bagaimana kita mengatur kehidupan kita, semakin hari semakin berhikmat, semakin dewasa, dan semakin bisa dikasih tanggung jawab. Nah, saya berharap kita sepanjang bulan ini melihat kehidupan kita, termasuk saya melihat kehidupan saya. Apakah saya adalah sebagai orang yang bertumbuh di dalam rohani? Kalau saudara bertumbuh, pasti akan menghasilkan buah. Katakan amin. Bapak Ibu, mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Jadi kalau saudara mengikuti ponsel-ponsel yang ada, kita ini sedang
belajar tentang 12 murid Yesus, satu-satu dikupas, luar biasa, yang menyenangkan. Saudara kalau belum join, nggak bisa datang onsite, kita bisa pakai Zoom, kasih tahu kepada ketua-ketua departemen yang ada. Ini menarik sekali kalau setiap pembahasan yang ada mendatangkan sukacita tengah-tengah kita. Nah, kita akan melihat murid Yesus yang pertama dan murid Yesus yang murid Yesus yang kedua ya. Petrus itu yang kedua. Kemudian Yohanes itu murid Yesus yang keempat. Ya, kita sudah belajar 3 murid Yesus pada bulan ini ya. Saudara ikuti pembahasan di dalam ponsel yang ada. Tapi kan kita akan melihat murid Yesus yang kedua dan yang keempat yang namanya Petrus dan Yohanes. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Biasa, ya, pergi ke bait Allah. Yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Setiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu masih bersama dengan 12 muridnya, murid-muridnya ini benar-benar Saudara. Benar itu apa? Maksudnya males-malesan, pokoknya kumpul sama gurunya mah nggak ada perubahan, nggak ada kelihatan perubahan hidupnya. Yang berangasan tetap berangasan, ya, yang pokoknya kelihatannya tuh tidak ada perubahan selama 3,5 tahun itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ya. Jadi ini kelihatan sekali yang kita pelajari itu setiap minggu. Apa yang bisa kita pelajari dari murid-murid yang ada ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan dia pergi ke surga dan berjanji akan datang lagi, seperti kita menantikan janji kedatangannya lagi kali yang kedua. Terjadi perubahan, pertumbuhan bahkan signifikan sekali. Katakan signifikan. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Nah, hari itu Petrus dan Yohanes dia pergi seperti biasa setiap saat, bahkan hampir mungkin seminggu 2-3 kali untuk datang menyembah Tuhan, untuk mengajar di sana. Sama seperti sejak Tuhan Yesus masih ada bersama dengan mereka. Dan setiap saat mereka lewat itu juga di depan pintu Gerbang Indah itu banyak beggar-beggar, banyak pengemis-pengemis yang ada. Salah satunya pengemis yang lumpuh itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, hari itu terjadi sesuatu cerita yang luar biasa. Ya, Petrus dan Yohanes bertemu dengan pengemis yang lumpuh yang sedang meminta. Tapi perhatikan, kalau dulu dia nggak peduli, banyak masuk ke gereja nggak peduli. Ada orang mungkin masuk dengan gayanya sendiri, seperti saudara dan saya masuk mungkin pakai chatting dengan yang lain gitu ya, pokoknya gitu. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, Petrus menghampiri akan si pengemis itu. Saya sampaikan kepada saudara, tanda orang yang bertumbuh itu yang pertama adalah sadar bahwa di dalam dirinya itu ada Yesus. Yesus ada di dalam dirinya. Biasanya biasa saja, tetapi dia sudah mulai berubah nih. Rupanya tidak tentang dia lagi hidupnya, ada sesuatu yang mendorong di dalam kehidupan yang ada. Seorang murid Tuhan, seorang anak Tuhan yang merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupku. Bukan hanya tentang diriku lagi, tetapi ada satu pribadi di dalam kehidupan kita. Itu memberikan ciri bahwa kita ini sedang di dalam pertumbuhan rohani. Yesus ada di dalam aku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 sampai ayat yang ke-7, atau saya ada nggak di situ ya, jadi sadar ya tentang bahwa semua itu tentang Yesus dalam hidupku.
Kalau kau tidak lagi berkata semua karena aku, tetapi karena anugerah Tuhan dalam hidupku, ya, itu tandanya kita ini ada di dalam pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kalau kita lihat ayatnya yang keempat, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepadaku atau kepada kami. Ya. Lalu backgroundnya bagaimana? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Biasanya seperti ini gitu. Ya. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Petrus. Lalu, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada lagi padaku, atau tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, apa yang dia punya? Yesus dalam hidupnya. Dia nggak berkata ini ada uang recehan, tetapi ada sesuatu yang mendorong hidupnya untuk menyatakan bahwa ada yang lebih daripada semua itu. Ada yang lebih dari yang diminta oleh atau dicari oleh manusia, yaitu siapa? Yesus yang ada dalamku. Dan dia berkata begini, ku berikan kepadamu bukan demi namaku loh, tetapi demi nama Yesus. Jadi hari-hari itu memang sangat viral itu. Ketika Roh Kudus diturunkan, wow, murid-murid Tuhan dapat perlengkapan kuasa Roh Kudus yang bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Ya. Saya rasa sebelum itu mungkin Petrus sudah menyembuhkan orang, berdoa dan menyembuhkan orang. Dan senang ya, Bapak Ibu pernah berdoa untuk orang sakit dan sembuh? Ada? Gak ada yang berani? Aku. Saudara berdoa, orang sakit disembuhkan. Dan saudara tahu itu karena didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada? Atau saudara berdoa, kemudian orang itu mati. Ada? Mati apa sembuh? Mati. Saya sering, saudara, saya doakan minta kesembuhan mati, saudara, gitu ya. Tetapi saya juga pernah berdoa, saya yakin Tuhan aku mau minta, dan Tuhan berkata aku bakal sembuh ini dalam hati kecil. Wah, dengan berani kita, because there is Jesus in me, saya berkata dalam nama Yesus sembuh. Memang sebenarnya habis itu saya berkata mati terserah, sembuh terserah saja. Dan orang itu sembuh. Dan orang, saya kaget, perutnya besar, saudara. Perutnya besar di lingkungan orang non-Kristen. Saya pendeta baru di kota itu. Kata, Pak, ada yang sakit. Doakan Pak, siap. Ya. Tapi ketika datang ke rumah itu, Tuhan berkata, aku akan sembuhkan. Saya berkata, dalam nama Yesus sembuh. Saya cepat-cepat pergi di daerah lingkungan non-Kristen. Kalau saya dipukul gimana, saudara ya? Itu ya saya nggak mau coba-coba. Tetapi malam itu perutnya yang besar itu pecah, saudara. Pecah, dan besok pagi ada orang lapor. Waduh, saya mati ini masih orangnya ini. Apa ada berita tentang ibu yang tadi malam bapak doa mati ini, pasti mati udah. Om gede gitu, saudara ya. Yang berkata, Pak, itu malam itu perutnya pecah. Sekarang ibu ini sudah ke pasar. Wih, iya. Kira-kira kalau saudara berdoa kemudian disembuhkan, kemudian ada orang sakit lagi berdoa, confident lah. Gini aja pecah kok. Ya kan? Apalagi cuma Palu, Kudus, Purwokerto, Anda kelihatan saja. Iya kan? Atau mungkin kalau zaman sekarang jangan lupa ya di video, ada di video gitu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Petrus saya rasa seperti begitu. Dia pernah berdoa, orang lain disembuhkan, yang berkata, there is Jesus in me. Yes. Dan dia berani berkata, bukan aku lagi, tetapi tentang Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang di dalam Tuhan atau Tuhan ada di dalam orang itu, kita belajar value kita beberapa waktu yang lalu, itu akan menghasilkan antusias yang luar biasa. Ketika Petrus mengangkat orang itu, tiba-tiba si orang lumpuh itu, kita berkata seperti begini ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti
mereka itu dalam bait Allah berjalan dan melompat serta memuji Allah. Kalau Tuhan di dalam kita itu ada yang kita sebut sebagai antusias. Gak bisa kita dihentikan. Ada loncatan, ada sukacita yang besar. Bukankah itu value di dalam gereja ini? Mesti ada antusias. Kalau ada Yesus di dalam kamu, pasti ada antusias. Karena dari kata entusias dalam bahasa Ibrani dan theos Yunani maksud saya, di dalam Tuhan itu selalu ada gelombang yang luar biasa. Makanya saudara, salah satu pertumbuhan roh tanda pertumbuhan rohani itu kalau Yesus di dalam kita ini meledak-ledak, nggak bisa tahan. Apalagi melihat orang susah, nggak bisa tahan. Nah, saudara, hari ini di dalam ini meledak-ledak nggak ya? Atau putus harap, putus asa, lemes tidak karuan, saudara? Kalau tidak, itu tandanya saudara mungkin mendiamkan Tuhan, tidak ada bertumbuh. Tapi kalau ada gairah dalam hidup kita, setiap pagi ada sesuatu karena Yesus di dalamku. Pastikan Yesus di dalam kita, Bapak Ibu. Amin. Kalau dia ada di dalam kita, ada antusias, ada sukacita, ada kesukaan yang luar biasa. Kalau seperti itu, apa respon kita? Secara muncul, saudara, kalau ada Yesus di dalam hidup kita, kasih dia lebih lagi. Ya, oh di dalam kita kok, mesti kasih lagi. Tidak bisa orang mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau dia setia atau kasih kepada satu tuan, yang lainnya pasti tidak. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita harus kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau saudara mulai tidak mengasihi Tuhan dan saudara mengasihi atau kita mengasihi dunia ini, pasti kasih akan Tuhan akan berkurang. Bahkan kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan, pasti tidak ada gairah di dalam hidup kita. Itu sebabnya jadikan Tuhan Yesus the center of our life. Katakan amin. Dia itu adalah pusat kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih itu, yang kedua, respon yang baik dalam kehidupan kita adalah jadikan Yesus itu Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan kurios yang yang memerintah hidup kita. Jangan aja sekedar Tuhan dijadikan juru selamat. Ya. Kalau Tuhan hanya kita jadikan juru selamat, saudara, ketika saudara merasa sudah ditolong oleh Tuhan, sudah selesai. Tuhan hanya kita panggil ketika kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong, kantongku kosong, kasih uang. Setelahnya uangnya ada, ya suka-suka saya. Sudah ada isinya kantong saya. Tuhan, saya sakit, tolonglah aku, selamatkan aku, dikasih kesembuhan. Setelah saudara sembuh, ya sudah suka-suka saya ke gereja ya kalau lagi mood. Kalau lagi gak mood, ya saya kan bisa online service. Saudara, saya berkata begini bukan apa-apa, karena sudah banyak anak-anak Tuhan yang memakai banyak alasan untuk dia tidak mengasihi Tuhan dalam hidup. Sepertinya masih beribadah, tetapi tidak ada kasih kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa onsite seperti begini. Ada waktunya nanti sudah tidak bisa onsite, saudara. Padahal kalau gini ini atmosfernya pasti akan mendukung kita sekali ya. Dan kita ini sudah melalui proses yang panjang dari ibadah 2 jam menjadi 1,5 jam. Dari 1,5 jam jadi berapa Pak? 1 jam. 1 jam mendipers lagi 1,5 jam nggak bisa sudah. Nanti berat. Ya dulu itu kalau saya khotbah 1 jam lebih itu orang masih gitu ya. Tapi lama-lama 1,5 jam dikritik saudara. Saudara itu kalau kita lagi meeting pastor itu rame loh saudara. Bapak khotbahnya panjang, kadang 30 menit. Suruh khotbah berapa lama? Ya. Itu ya, jadi sebetulnya di luar pertemuan ini kita punya pertemuan para pastor, punya pertemuan para pekerja. Di situ saudara, dikupas satu persatu. Ya. Dulu kita puji-pujian 45 menit wah dengan gairah. Sekarang 30 menit dikritik. Kan cuma dikasih waktu 20 menit. Jadi song leadernya juga berat juga. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hidup menjadikan Tuhan Yesus sebagai
Tuhan di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar juru selamat, itu artinya hidup menuruti prinsip-prinsipnya. Ya. Dia mulai yang menentukan arah kehidupan kita, dia mulai menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga Yesus itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena harus terjadi personal relationship dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang masih punya kesempatan menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Jujur, saudara, ya, kita ini seringkali hidup di dalam kerutinan. Ya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan sudah nggak punya lagi relationship pribadi dengan Tuhan, sudah lemes, tetapi nggak enak sudah dijadwal. Ya, bahkan ada yang merasa aku harus mengerjakan, tapi sudah nggak jauh daripada Tuhan, nggak ada waktu dengan Tuhan. Dia lakukan karena dia merasa orang lain atau jemaat itu melihat ke aku, bergantung kepada aku, sehingga aku harus tampil. Padahal tidak ada relationship dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu akan mendatangkan satu kekeringan rohani yang luar biasa dalam pribadi kita. Jadi kalau Yesus di dalam kita, jadikan Tuhan. Jadikan dia itu Tuhan sebagai respon kita dan kasih dia. Bagaimana sih cara mengasihi Tuhan? Spend time dengan dia. Saya tahu semua kita di sini luar biasa, sibuk sekali. Udah, tidak hanya jemaat, pelayan Tuhan juga sama. Alasannya juga bisa begini. Saya bisa berdoa menyembah Tuhan di mobil. Saya bisa, sudah tidak usah kita saling menyalahkan. Ada personal relationship dengan Tuhan yang sampai merasakan hadirat Tuhan. Kalau saya perhatikan di dalam ibadah saja, saudara ya, ketika praise and worship disampaikan, Anda yang bisa merasakan itu pujian, wah memang harus coy kan, ada entusiasme kan, dan ketika penyembahan yang ada, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak punya relationship secara personal, lewat itu saudara. Apalagi sekarang waktunya dibatasi 20 menit. Bagaimana saudara mengalami nyes itu? Katakan nyes. Di gereja tidak pernah nyes. Ikuti acara tapi tidak ada nyesnya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah hilang dalam hidup kita, tanggung lagi supaya ada pertumbuhan. Saudara, kalau ada pertumbuhan rohani itu, saudara bergairah, ke gereja bergairah. Ya. Karena apa? Karena memang Tuhan yang bersifat kasih. It's not about me, tapi itu about Jesus di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan hal yang kedua untuk melihat tanda yang kedua. Yang kedua itu adalah cara memandang yang berbeda. Ya, hidup ini tidak hidup itu bukan sekedar untuk diri kita, lebih daripada itu. Hidup itu lebih dari sekedar diri saya. Ya. Jadi ke gereja juga tidak hanya aku saja. Aku. Ya, ketika ditanya bagaimana kebaktian dari nggak tahu. Aku nggak dapat apa-apa loh. Kamu minta apa, saudara? Aku nggak dapat apa-apa. Saya kadang juga bingung loh, kok nggak dapat apa-apa? Yang itu ditanyain, waduh, aku diberkati luar biasa. Loh kalau gitu Tuhannya beda dong. Orang yang bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani sekecil apapun yang Tuhan sentuhkan dalam hidup kita, itu akan mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itu sebabnya pakai cara pandang yang berbeda ketika Roh Kudus itu menolong hidup kita. Ya, orang yang bertumbuh cara pandangnya beda. Bisa melihat dari sisi positif daripada sisi negatif yang ada, bukan? Bapak Ibu, Petrus setiap hari melihat si baker itu. Petrus setiap hari melihat orang lumpuh yang mengemis itu. Setiap kali dia pergi ke bait Allah, dia lihat yang lain juga. Tapi hari itu dia bisa melihat dengan mata yang berbeda. Nah, itu pertumbuhan rohani.
Nah dari situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita bisa melihat hal yang luar biasa ketika kacamata Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita dan kita kenakan. Saya ini plus sebenarnya, saya plus. Kalau ini plus atau minus? Kacamatanya minus. Orang kalau minus itu kalau melihat jauh nggak kelihatan ya. Saya melihat jauh kelihatan. Oh ada tahu gejrot kelihatan. Tapi saya baca dekat nggak kelihatan. Harus pakai kacamata. Gitu ya. Tapi kalau Inga sama saya sama-sama tidak pakai kacamata, yang kelihatan apa? Blur. Namanya anak Tuhan blur melihatnya. Apa namanya? Cuma remang-remang. Saya ketemu sama orang yang minusnya itu betul-betul gede gitu ya. Kalau saya tanya, kamu kelihatan enggak? Enggak, saya cuma melihat bayangan aja. Nih ada apa namanya? Ada apa itu? Apa itu? Bukan jerawat maksud saya. Ini yang jerawat kelihatan, Bapak kantung gitu loh. Nah, kalian blur, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma suara. Kalau tidak pakai kacamata yang tepat blur. Nah, kacamata atau cara pandang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu membuat sesuatu yang berbeda. Tanpa Yesus, saudara tidak akan pernah bisa memandang orang lain dengan jelas. Selalu senternya adalah diri kita. Tadi yang pertama senternya harus Tuhan Yesus, tapi kemudian cara pandangnya yang kedua adalah tidak hanya diri kita untuk kita, tetapi sadar melihat adanya orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata seperti begini, jelas kok saudara ya. Kisah pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jelas kalau kita ini menjadi anak Tuhan, kita ini menerima Tuhan dalam kehidupan yang ada, jelas pertumbuhan rohaninya itu ketika kita bisa melihat apa yang mau Tuhan jadikan dalam kehidupan kita, apa jadi saksi. Jadi saksi itu bukan untuk diri sendiri, saudara. Jadi saksi itu untuk orang lain yang belum mengenalkan Tuhan. Apa yang nanti, saudara ya? Saya mesti make sure kepada kita sekalian, sebetulnya apa sih? Tuhan itu jelas kok, memanggil kita menjadi umatnya. Itu jelas tujuannya. Markus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-17 berkata begini. Ini kan murid-murid Tuhan ini, ya. Yang lewat dipanggil ini satu-satu. Nah ayat 17 dia berkata begini nih. Waktu pertama-tama dia memanggil muridnya, Andreas dipanggil. Andreas bilang kepada kakaknya Andreas namanya Petrus. Petrus sama Andreas ini kakak berarti. Ya, Yohanes panggil. Nah Tuhan berkata begini, ayat yang ke-17. Jadi panggilan Yesus itu yang dia berikan jelas. Yesus berkata kepada mereka, kepada muridnya, mari katakan bersama dengan saya, ikutlah aku dan kamu akan. Nah Bapak Ibu, mula-mula kita mengiring Tuhan karena kita punya kebutuhan, karena kita sakit disembuhkan, karena kita miskin diperkaya, karena kita mengalami kesulitan dibebaskan. Itu mula-mula seperti begitu. Nah kemudian setelah kita mengenal Tuhan, pertumbuhannya mana? Berkatnya enggak. Tuhan jelas kok ngomong, kamu akan menjadikan apa? Berkatnya mana? Finansial bertumbuhnya mana? Enggak dijanjikan Tuhan. Itu hanya merupakan bonus daripada panggilan yang jelas kepada kita. Kamu akan menjadikan penjala manusia. Mula-mula kita datang kepada Tuhan karena kebutuhan kita, dan ketika kebutuhan kita dipenuhi, hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita ada kemudiannya itu saudara. Kemudiannya adalah memiliki hati Yesus di dalam hidup kita untuk menjembatani orang lain kepada Yesus dan kepada kuasanya. I have to be clear bahwa kita
pengiring Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan tugasnya itu cuma jelas, kasihkan kepada saudara. Don't worry about your life. Jangan khawatir, orang kerja di Gasel aja bisa puluhan tahun dari gaji kok. Ya, dan rajin. Istri saya itu jarang telat, saudara. Bisa. Tapi saya bersyukur, dia juga orang yang paling tidak suka saya telat ke gereja. Bersyukur. Kita itu loh, dia pernah punya cerita begini. Ada temanku rumahnya di Blue Mountain, gitu. Kerja di situ 30 tahun betul. Blue Mountain kerja di Butani 30 tahun, masuk jam 8.15, jam 8.10 pagi. Jadi dari sana kadang katanya bisa jam 5 pagi, jam 4 bahkan naik kereta kerja. Gajinya berapa sih di Gasel? 30 tahun. Karena jelas dia digaji 30 tahun tidak mau keluar gitu lah, sampai pensiun kali. Nah Tuhan juga jelas kan, jobmu itu jadi penjalan manusia yang pertama itu gua tolong lu lah. Ya, kamu sakit ya? Sakit apa? Kanker, sembuh. Waduh, seperti si lumpuh itu, dia melompat setelah bersaksi ke sana kemari. Kemudian itu kalau saudara tidak, orang itu tidak punya hati Yesus di dalamnya, hilang itu saudara. Cerita pelayanan cuma berapa tahun, habis itu hilang. Loh kemana? Oh juara modal. Harus yang kedua ini mulai ada hati Yesus di dalam kehidupan kita. Nah untuk menjembatani orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Ya. Jadi untuk apa kita ini ditolong Tuhan? Untuk apa kita ini diselamatkan? Saudara, yang kedua tadi adalah untuk bisa melihat orang lain. Yang Tuhan berkata, bahwa kepadaku, karena aku mengasihi akan dia. Reach out atau memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan orang lain itu sebetulnya juga tidak terlalu susah. Saudara ya, ketika saudara punya kesempatan telepon teman saudara, keluarga saudara, just asking apa yang menjadi kebutuhan. Tawarkan, boleh nggak nih aku berdoa buat kamu? Udah gak usah tarik-tarik jadi Kristen, tapi tarik ketemu sama Tuhan Yesus. Boleh nggak aku berdoa? Ya kayak tadi, kalau nama Yesus perusahaan bangkit lagi, didoakan bangkrut ya urusan Tuhan, belum punya cara. Kalau nama Yesus kamu sembuh, mati urusannya Tuhan. Tetapi kita sudah speak tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Menolong orang lain. Ada di sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kadang itu Tuhan mendorong dalam hidup kita, bawa ini, ya. Bikin bakmi, wong saya nggak kepingin bakmi. Kamu kan bisa bikin bakmi berapa ya 10 gitu, 10 bungkus bisa gitu ya. Udah mau dikasih siapa? Ketemu sama orang butuh. Saudara, itu sebetulnya sedang membagikan kasih dan pandangan Kristus kepada orang yang membutuhkan. Melayani, memuridkan, ya, membantu orang lain di dalam iman kenal kepada Tuhan. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Kalau Bapak Ibu itu mengenal tempat makan yang enak, murah, banyak, kira-kira Bapak Ibu diem nggak? Atau cerita kepada teman-teman? Atau saudara berkata, biar pada nggak tahu, biar gua aja yang tahu. Saudara nggak sampai 1 jam saudara, itu bisa ribuan orang saudara kasih tahu. Pakai sosial media, pakai apa? Betul kan? Cerita kan? Sama saja kalau saudara beli satu restoran sudah tidak enak, sedikit, mahal, pelayannya galak saudara. Saudara diam atau saudara ngomong-ngomong? Jangan ke sana. Galak, sedikit, tidak enak. Ya tapi ada yang orang yang berhenti telan aja, saya tidak mau berhubung
berurusan dengan yang begitu kasihan mematikan ada, tapi persentasenya paling 20%. Ya, kalau saudara dikecewakan, pasti juga saudara ngomong, oh sekarang punya sosial media. Dan teman saudara lebih konyol lagi, saudara kasih tahu dia sebentar ke tempat yang lain, mati saudara. Itu berusaha jadi mati. Tapi karena kita ada sesuatu yang enak dalam hidup kita, aduh pijitnya itu enak. Si ibu ini pijitnya enak, bayarnya murah 2 jam, enak. Habis pijit, seluruh gereja pijit sama dia semua. Sampai ibu tuh bilang, enggak ada waktu katanya. Karena apa? Kita bicara, sampaikan news yang viral. Ya, ada orang divaksin, sudah ada yang divaksin sini? Berapa orang? Om bisa vaksin om? Lah saya, wah, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, gitu ya. Sampaikan kan teman-temannya. Pak Habib baca news, lagi divaksin pertama, kelihatan. Divaksin kedua mati. Saudara. Lepas saudara itu diam aja nih, diam aja udah, ya udah terima ini diam aja. Itu di forward saudara. Semua viral sekali. Ada yang lebih penting daripada itu, berita tentang Tuhan yang sudah mengubah hidup kita. Ya, mati buat kita mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu, kita nggak berani menyampaikan kepada orang lain. Tanda orang itu bertumbuh secara rohani, dia mau share apa yang dia dapat kepada Tuhan dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Sebabnya hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus sama-sama. Sadarlah, it's all about Jesus. Ya, it's not about me. Love God and others. Ya, enjoy ya relationship dengan Tuhan. Sebenarnya saya tadi ingin mengajak kita menyembah Tuhan bersama, tapi saya tak, saudara. Nanti sebentar kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus kita menyembah Tuhan ya bersama-sama. Dan nanti mau minta Yohana bisa berdepan untuk mengajak kita menyembah Tuhan. Ya. Dia itu suka kalau dia menyanyikan pujian dalam bahasa Inggris kita. Ya. Karena lidahnya sudah lumayan bagus ya. Yang lain masih kacau-kacau. Karena saya tadi pagi itu kok it's all about you. Kayaknya yang paling cocok untuk ngajak dia nyembah Tuhan dengan lagu itu cuma dia, saudara. Dia dan siapa? Pak Iman sudah bangga. Tetapi sebenarnya begitu. Dia hanya katalisator supaya kita nanti merasakan Tuhan sebelum kita ini nanti masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, enjoy relationship kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian bangun relationship dengan orang yang lain. Ya, itu tanda orang yang bertumbuh secara sederhana ya. Saudara tidak punya relationship dengan Tuhan dengan baik, saudara tidak punya relationship dengan orang lain. Katalisatornya ya cuma menyampaikan kebaikan Tuhan. Ya, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan enjoy Tuhan dulu. Ya. Dan nanti kita ajak kita sembah sama-sama. Ada musik, ya. Haleluya. Lagu itu loh ya. It's all about you. It's all about you. Nah gitu aja terus. Kalau saudara nanti waktu nyembah Tuhan, saudara tidak bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita enjoy ya untuk untuk relationship dengan Tuhan. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. I'm coming back to the heart of worship. Terima kasih. And it's all about you. Terima kasih. It's all about you, Jesus.
semua tentang Engkau Tuhan dalam hidup. Tidak ada ketinggian hati lagi, tidak ada kesombongan lagi. Seharusnya respon natural itu seperti begitu. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, kita berkata, "It's all about you, Jesus." Dan itu akan mengubah cara pandang hidup kita, melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Dia akan memberikan hati yang baru dalam hidup kita. Dia akan memberikan pandangan yang baru dalam hidup kita. Dia akan memberikan tangan yang baru di dalam kehidupan kita. Dia akan gantikan kaki kita menjadi seperti kakinya yang melangkah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Haleluya. Dan nanti mau minta Pak Iwan untuk pimpin kita di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, kalau kau belum mendapatkan roti, saya minta kepada usher yang ada segera mengangkat tangan. Ya, usher pun datang. Saya ingin ingatkan, is about Jesus, hubungan dengan Tuhan yang manis kepada yang lain, makin maju dalam hidup. Kita siapkan roti dan anggur kita, saya minta nanti Pastor Iwan boleh memimpin kita sekalian. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita dengan sepenuh hati. Tuhan mau kita untuk memurnikan hati kita, dan saat kita melakukan ini, mari kita lakukan ini dengan percaya bahwa Tuhan yang baik itu, yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kehidupan kita, supaya saat itu masuk dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan boleh kita alami, kuasa Tuhan boleh kita rasakan, kuasa Tuhan akhirnya kita boleh bagikan kepada orang lain. Saat ini mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Mau sudah dapat? Kita berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Bapa, yaitu pada malam waktu yang mengambil roti, yang mengambilnya, dia berkata, sebab apa yang telah kuperbuat bagimu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan di tangan kanan kita. Alkitab berkata, demikian juga yang mengambil cawan lalu mengangkat cawan ini lalu berkata, minumlah, biar cawan ini boleh menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan, semuanya bukan tentang hidup kami lagi Tuhan. Semuanya tentang Engkau Tuhan. Semuanya tentang kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya tentang anugerah-Mu Tuhan. Semuanya tentang apa yang Kau tahu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan, terus Tuhan membuat Kau menjadi lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Membuat Kau menjadi lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang lebih besar, Kau yang lebih besar Tuhan. Kami harus semakin berkurang, Kau semakin harus bertambah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi murid
untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Di Yerusalem, Yudea, Samaria Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan. Saat ini Tuhan, biar kami Tuhan punya hati Yesus. Biar kami punya hati Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap kali kami melihat orang yang membutuhkan Tuhan, setiap kali kami melihat bahwa orang ini memerlukan Tuhan, biar kami boleh bersaksi Tuhan, seperti yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar dari tempat ini kami percaya Roh Kudus telah memenuhi hidup kami. Tubuh dan darah-Mu menyegarkan kehidupan kami dan memberikan kami pengertian Tuhan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. And it's all about you Tuhan. Semua tentang-Mu. Semua tentang-Mu. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I It's all about you. made. When it's all about you, It's all about you. it's all about you. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami telah jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami tidak membiarkan rohani kami bertumbuh Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami itu sudah tidak punya lagi Tuhan persekutuan dengan-Mu setiap hari Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya melakukan pelayanan kami Tuhan hanya karena tugas dan tanggung jawab Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah tidak punya lagi Tuhan jam persekutuan baca kitab suci, punya passion tentang hal-hal yang rohani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan kalau kami terbiasa Tuhan untuk hanya beribadah online Tuhan Yesus dan tidak punya passion lagi Tuhan untuk bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau kembali Tuhan kepada hati menyembah-Mu Tuhan. Kami mau kembali Tuhan karena semuanya tentang-Mu Tuhan. Semuanya tentang-Mu Tuhan. Semuanya tentang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sedangkan tanganmu di hadapan Tuhan, Bapa Surgawi, Engkau melumpangkan tangan atas umat-Mu yang kami percaya Engkau mengasihi setiap kehidupan kami. Yang di tempat ini, yang di luar sana, yang mengikuti streaming saat ini, lumpangkan tangan atas kami. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing, kembali mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah.
dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Have a great week. Haleluya.